أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bagaimana dengan mereka yang belum sampai ke surga? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli nar khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan al-jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku benar-benar mengetahui orang terakhir yang keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Di sini jamaah rahimakumullah, mungkin kita akan membaca hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan orang terakhir masuk surga. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa maksud hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang terakhir yang melewatin sirat dengan selamat. Kita sudah bicarakan bahwasanya orang-orang beriman yang melewatin sirat itu ada 3 golongan. Golongan pertama yang selamat tanpa ada sedikit pun terluka atau tergores dengan api neraka atau pengait-pengait yang ada di sana. Yang kedua, ada orang yang jatuh terjungkal. Sudah dia berada dalam api neraka. Beriman dia. Yang ketiga, orang ini terakhir yang melewatin sirat. Dia terluka-luka, bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan bekas bakaran api, tapi dia selamat. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud ini bisa jadi maksudnya adalah orang terakhir yang masuk surga yang selamat melewati sirat. Adapun orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka perlu waktu cukup lama jemaah untuk yang terakhir nanti. Bagaimana dengan syafaat-syafaat malaikat, ya, syafaat para nabi, sehingga yang tersisa nanti adalah syafaat Allah Azza wa Jalla. Dan kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud. Fayaqulullah lahu idhhab fadkhulil jannah. Lalu dikatakan kepada dia, silahkan kau berangkat. Masuklah ke surga. Fayatiha. Maka orang ini mendatangi surga. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Dalam bayangan dia surganya ini sudah penuh. Dia masuk ke pintu surga. Dia lihat kok kayaknya semua sudah ada orangnya gitu loh. Nggak ada tempat lagi buat dia. Fayarji' fayaqul ya Rabbi wajadtuha mal'ah. Dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai Rabbku, aku lihat surganya udah penuh. Fayaqulullah Azza wa Jalla idhhab fadkhulil jannah. Silahkan kau masuk ke surga. Fa inna laka mithlad dunya. Bagimu seperti dunia. Wa asyratu amthaliha. Dan 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar. Dunia ini yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang. Nanti diberikan kepada satu orang. Bahkan 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk surga. Au wa inna laka mithla asyrati amthalid dunya. Dalam riwayat lain dikatakan, yang dikatakan adalah engkau akan mendapatkan yang seperti dunia 10 kali lipat. Orang ini nggak langsung masuk surga. Ketika disuruh masuk dan mendapatkan 10 kali lipat dunia. Apa kata orang ini? Atas kharubi.
au tadhaku bi wa antal malik. Apakah engkau mengejekku? Apakah engkau memperolok-olokku? Padahal engkau al-malik, kau raja. Gimana kau melakukan itu kepadaku? Kata orang ini. Artinya dia nggak percaya. Dapat 10 kali lipat dunia itu nggak percaya. Fayaqul. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajidhu. Kata Abdullah bin Mas'ud. Pada waktu peristiwa Nabi menyampaikan hadis ini. Nabi tertawa sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Jarang-jarang tuh Nabi tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Fakana yuqal dzaka adna ahlil jannati manzilah. Dikatakan itu adalah posisi terendah bagi penghuni surga. Derajatnya kayak gitu. Bayangin antum sekarang, dunia ini sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Nanti diberikan kepada satu orang. Ya gimana enggak jamaah? Kalau kita ngelihat bintang-bintang, berapa jumlah bintang-bintang? Katanya miliaran bintang-bintang. Nanti Allah berikan kepada orang terakhir yang masuk surga seperti itu. Itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inni la'arifu akhira ahli nar khurujan minan nar. Rajulun yakhruju minha zahfan. Aku mengetahui orang terakhir yang keluar dari api neraka. Dia keluar dengan posisi merangkak. Di sini jamaah, ini cerita tentang orang yang melewati sirat. Yang sekali-kali dia merangkak. Kemudian dia terjatuh bergelantungan dengan satu tangannya. Nanti naik kembali. Ada yang bergelantungan dengan kakinya. Sampai terakhir dia dapat melewati sirat. Dengan kondisi babak belur lah. Tubuh dia. Fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah. Dikatakan kepada dia, pergilah engkau. Masuklah ke surga. Qala fayadhhab fayadkhul jannah. Lalu orang ini berangkat dan masuk surga. Setelah dia masuk surga, dia lihat kayaknya semua kaplingannya udah ada isinya. Orang udah ambil tempat-tempat mereka. Fayuqalu lahu atadhkuru zaman alladhi kunta fihi. Lalu dikatakan kepada orang ini, engkau ingat enggak? Waktu engkau di dunia dulu. Di masa engkau masih hidup di dunia. Iya, aku masih ingat. Fayuqal tamanna. Silakan kau berangan-angan. Engkau kepingin apa? Kan kebayang orang kok di dunia ini melihat rumah bagus, kepingin rumah bagus ya, melihat mobil bagus, melihat kebun yang indah, melihat orang ini diperintahkan untuk berangan-angan sama dia. Apa yang kau inginkan? Fayatamanna. Lalu orang ini mulai berangan-angan. Aku kepingin, dia sebutkan yang dia inginkan. Aku ingin ini, ingin ini, ingin ini. Lalu dalam riwayat lain disebutkan, engkau nggak kepingin ini. Karena dia kan lupa. Oh iya, aku juga kepingin itu. Jadi diperbolehkan bagi dia untuk meminta apa yang dia angankan. Setelah dia sebutkan semua angan-angannya, dikatakan kepada orang ini, lakal ladzi tamannait. Bagimu apa yang engkau angan-angankan. Wa asyratu ad'afid dunya. Dan 10 kali lipat dunia. Wallahi jamaah. Kalau kita ngelihat kayak gini yang Allah sediakan. Benar apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengenal Allah. Dia akan semakin takut sama Allah SWT. Semakin berharap untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi SAW tatkala Umar mengatakan kepada beliau. Dalam posisi beliau alaihissalatu wassalam tidur di atas tikar yang membekas di perutnya. Lalu Umar menangis. Menceritakan bagaimana Raja Persia, Raja Romawi. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia? Apa urusanku sama dunia? Nggak lama kita di dunia.
Innama mathali wa mathalud dunya karakib. Seperti orang yang naik kendaraan, singgah di bawah pohon. Sejenak. Thumma raha wa taraka. Kemudian pergi meninggalkannya. Antum akan jadi orang terkaya di dunia. Punya seberapa banyak dunia? Sepertiga dunia? Setengah dunia jadi milik antum. 2/3-nya. Ini orang terakhir melewati sirat masuk surga dikasih 10 kali lipat dunia. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, akhir man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Orang terakhir yang masuk surga adalah seorang laki-laki yang terkadang dia berjalan, kadangkala dia merangkak di atas sirat, terbakar oleh api di kanannya atau di kirinya. Setelah dia melewatin sirat, dia mengatakan, tabarakalladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Allah yang banyak berkahnya, banyak kebaikannya, yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Laqad a'tanillahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah telah memberikan kepada aku sebuah nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Padahal dia orang terakhir masuk surga. Artinya posisi dia nggak ngelihat orang lagi udah. Dia pikir dia dapat nikmat yang nggak pernah diberikan oleh seorang pun. Karena dia selamat dari api neraka. Dia melihat tuh api neraka. Bahkan dia merasakan panasnya neraka. Ingat 3 ilmu. Ilmu yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Ini orang sampai hakul yaqin, terbakar dia sama neraka. Kemudian faturfa lahu syajarah. Dia udah selamat, tahu-tahu ditumbuhkan sebuah pohon yang indah sekali. Apa kata orang ini? Ya Rabbi, adnini min hadhihi syajarah. Wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon ini. Fali astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha. Aku ingin bernaung di bawah naungannya. Aku ingin minum dari airnya. Fayaqulullah azza wa jal. Lalu Allah berkata kepada orang ini, ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, jangan-jangan kalau aku kasih kepadamu, nanti kau minta yang lainnya. Nanti dikasih ini, nanti minta yang lainnya. Manusia kan kayak gitu. Sifat manusia seperti itu. Manusia ini ya nggak pernah puas kecuali mati. Nanti di surga semuanya akan puas. Karena orang ini belum masuk surga, maka Allah mengatakan kepada dia, nanti kalau dikasih, engkau minta lainnya. Fayaqul, la ya Rabbi. Enggak minta yang lainnya sudah. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghaira. Dia berjanji, bersumpah, aku enggak akan minta lainnya. Udah, aku hanya minta untuk bernaung di bawah pohon itu. Qala wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah ya memaklumi ini orang karena dia melihat sesuatu yang enggak sabar orang. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan di dunia ini karena ada hal-hal yang kita enggak akan sabar tatkala melihatnya. Ini orang enggak sabar ngelihat itu pohon yang indah. Maka Allah memaklumin dia, fayudnihi minha. Maka orang tadi yang awalnya di dekat neraka jahanam, lalu dia didekatkan dengan pohon itu dan dia bernaung di bawahnya, minum dari airnya. Udah dia menikmatin tuh. Sendirian dia nih, belum masuk surga. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsan minal ula. Ketika dia sedang menikmati di sana, tahu-tahu ada pohon lain yang ditumbuhkan jadi tinggi, lebih indah dari yang pertama.
Lalu apa kata orang ini tatkala melihat sesuatu yang lebih indah? Ingat nih, belum masuk surga. Orang ini mengatakan, ay Rabbi adnini min hadhihi asyajarah. Wahai Rabbku, dekatkan aku dengan pohon yang ini. Aku ingin minum dari airnya, bernaung dengan naungannya. La as'aluka ghaira. Aku enggak minta yang lainnya, sudah ini aja permintaanku. Fayaqul, ya ibna Adam. Lalu dikatakan kepada orang ini, wahai anak manusia, anak Adam. Alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha. Bukankah kau tadi sudah berjanji enggak akan minta lainnya? Kata Allah, la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Nanti kalau aku kasih yang ini, engkau minta yang lainnya. Enggak sudah ya Allah, kata dia. Enggak sudah, ini terakhir sudah, kata dia. Aku bersumpah enggak akan minta yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla memaklumin orang ini. Ya, dia melihat sesuatu tadi, enggak tahan hatinya. Lalu diperkenankan bagi dia untuk mendekat pohon ini, bernaung di bawah naungannya, minum dari airnya. Lalu kata Nabi SAW, "Thumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah." Lalu diangkat pohon, ditumbuhkan pohon yang tinggi, yang indah di sebelah pintu surga. Yang lebih indah dari dua pohon yang pertama. Apa kata Nabi SAW? Orang ini mengatakan, awalnya dia tahan diri ya, tapi terakhir nggak kuat dia. Dia mengatakan, ay Rabbi adnini min hadhihi. Ya Allah, wahai Rabbku, dekatkan aku sama pohon yang ini. Aku ingin bernaung di bawah naungannya, minum dari airnya. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibna Adam, alam tu'ahidni? Anak Adam, bukan kau udah janji tadi? Nggak mau minta yang lainnya. Apa kata orang ini? Bala, iya aku udah janji sebenarnya. Tapi ya Rabbi, udah aku nggak minta lainnya sudah. Yang ini aja aku minta. Dan subhanallah, Allah memaklumi hambanya. Bayangkan, kita berbuat dosa, kita minta ampun. Kita berbuat dosa, minta ampun. Terus kita minta ampun, Allah buka pintu ampunan buat kita. Maka nanti nih orang dimaafkan sama Allah SWT. Padahal dia udah janji gak mau minta lainnya. Lalu didekatkan ke pohon yang di dekat pintu surga. Fa'idha adnahu minha. Ketika dia sudah didekatkan di sana, sami'a aswata ahli jannah. Dia mendengar suara penghuni surga. Suara orang yang senang dan berbahagia. Apa kata orang ini? Ay Rabbi, adkhilniha, wahai Rabbku, masukkan aku ke surga. Gak malu dia jemaah. Memang kita nggak boleh malu minta sama Allah SWT. Ini orang akhirnya minta dimasukkan ke surga. Ya ibn Adam, gimana kata dia? Engkau dari tadi janji nggak mau minta lain, nggak mau minta lainnya. Sekarang engkau minta dimasukkan ke surga. Lalu apa kata Allah kepada dia? Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Engkau mau aku kasih dunia seperti dia? Double. Qala ya Rabbi, wahai Rabbku, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, gimana engkau mengejekku? Padahal engkau Rabbul Alamin. Kau pemilik alam semesta ini. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tertawa jemaah. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada para sahabatnya, ala tas'aluni mimma adhak? Apakah kalian tidak bertanya kepadaku apa yang menyebabkan aku tertawa? Faqalu mimma tadhak? Mereka mengatakan, apa yang menyebabkanmu tertawa? Hakadha dhahika Rasulullah SAW. Seperti ini Rasulullah SAW tertawa. Faqalu,
Mimma tadhak ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat bertanya, dari apa engkau tertawa ya Rasulullah? Alaikas salatu wassalam. Qala min dhahiki rabbil alamin. Dari ketawanya Rabbul alamin, Allah, sang pemilik penguasa alam semesta ini. Ketika orang itu mengatakan, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, gimana engkau meledekku padahal engkau Rabbul alamin? Lalu Allah mengatakan, inni la astahzi'u minka, aku tidak sedang mengolok-ngolok, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi aku atas segala sesuatu yang aku kehendaki, aku bisa. Itu Allah Azza wa Jalla jemaah, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun cerita orang yang nanti sudah terbakar di dalam api neraka, yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, fayakhrujuna qadim tuhishu wa'adu humaman. Orang-orang, ada kelompok manusia-manusia yang dikeluarkan dari api neraka dalam kondisi mereka sudah terbakar, jemaah. Sudah terbakar. Mereka bahkan disebutkan menjadi seperti arang. Fayulqawna fi nahril hayat. Lalu orang-orang ini dilemparkan di sungai kehidupan yang ada di dekat pintu surga. Fayanbutuna kama tambutul habba fi hamilis sayl. Lalu mereka tumbuh, jemaah. Ketika dilemparkan di sungai itu, tumbuh. Yang awalnya seperti arang itu, tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian ketika dibawa oleh banjir, ya. Biji-bijian kalau dibawa banjir itu nanti ke sana, tahu-tahu ada tumbuh pohon ini, tumbuh pohon ini, tumbuh pohon ini. Seperti itulah orang-orang yang terakhir dikeluarkan dari api neraka, dari mereka yang diazab di neraka. Kalau cerita tadi adalah cerita orang yang terakhir melewati sirat. Seperti ini para ulama berusaha menggabungkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang terakhir yang masuk surga dan orang terakhir yang keluar dari api neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.